Maka isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya kira salah satunya adalah membahas soal Gibran. Bahwa Pak Jokowi memohon kepada Pak Prabowo untuk mengizinkan Gibran tampil lagi di publik sebagai wakil presiden terpilih. Seperti dulu ketika belum ada kasus akun Fufu Fafa. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Dalam video saya sebelumnya, saya pernah memberikan analisa bahwa SBY ketika bertemu dengan Presiden Jokowi pada akhir September lalu, itu sebenarnya Pak SBY sambil membawa pesan dari Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi ini diminta tobat. Tobat di sini dalam arti untuk berhenti cawe-cawe. Cawe-cawe di pilkada, di KPK, atau di mana saja yang Pak Jokowi masih merasa bisa cawe-cawe. Waktu itu, beberapa hari sebelumnya, Pak SBY memang sudah bertemu dengan Pak Prabowo di Kertanegara. Dari sana kemudian baru ketemu dengan Pak Jokowi. Sehingga saya sampai pada kesimpulan itu, bahwa Pak Prabowo sudah meminta agar Presiden Jokowi berhenti cawe-cawe di mana-mana, lewat Pak SBY. Waktu itu kan belum ada bocoran dari media Tempo bahwa ternyata pihak Pak Prabowo dan keluarga itu sudah tahu bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, sebagaimana diakui oleh adiknya, Kaisang. Sekarang, setelah banyak hal-hal yang terkuak lewat bocor alus Tempo, saya makin yakin bahwa Pak Prabowo memang sudah minta agar Pak Jokowi itu tobat. Akhirnya kan terbukti bahwa kekuasaan memang sudah berpindah ke Pak Prabowo. Ketika Presiden Jokowi tidak mendapatkan tepuk tangan di acara pelantikan anggota DPR MPR itu kan, sementara Pak Prabowo dihujani dengan tepuk tangan meriah. Tapi gimana ya, kekuasaan memang memabukkan, bikin nggak bisa lepas, walaupun jabatan sudah mau berakhir. Tapi bukan begitu rencana Pak Jokowi kan? Rencananya kan mau terus berkuasa seperti seorang raja, apalagi sudah berhasil mendudukkan anaknya di kursi wakil presiden terpilih. Harusnya kekuasaan itu masih terus dipegang, walaupun sudah tidak menjadi presiden kan? Namun kenyataan berkata lain. Makin ke sini, kekuasaan Presiden Jokowi makin tidak lagi terasa. Lebih banyak gembar-gembornya ketimbang jadi kenyataan. Contoh paling nyata bahwa sampai saat ini belum ada partai politik yang menampung baik Pak Jokowi maupun Gibran. Tanpa partai politik ya bakal susah nanti mau menyebarkan jala kekuasaan. Sementara partai yang diketuai anaknya, PSI, kan gagal masuk parlemen. Intinya, posisi Pak Jokowi ini sekarang sudah sangat terpojok gitu ya, tapi masih ada keinginan untuk berkuasa, atau setidaknya terlihat masih berkuasa. Saya kira inilah yang mungkin ada di dalam alam bawah sadar Presiden Jokowi kemarin ya, hari Selasa. Jadi kedua hal yang bertolak belakang itu saya kira sangat mengganggu pikiran Pak Jokowi, sehingga beliau kurang jernih ya dalam berpikir dan bertindak. Kemarin itu kan ada acara BUMN yang cukup besar ya, acaranya Bank BNI. Presiden Jokowi hadir untuk membuka acara itu. Dalam pidatonya, Pak Jokowi menyelipkan soal tepuk tangan. Pak Jokowi awalnya menyinggung soal Indonesia yang akan menjadi negara superpower ekonomi baru di Asia. Tapi untuk ke sana akan banyak rintangan katanya, sehingga penting untuk menjaga optimisme. Namun, orang Indonesia lebih senang bicara pesimisme. Katanya Pak Jokowi, begitu bicara optimisme, nggak ada yang tepuk tangan. Namun kalau yang disampaikan itu pesimisme dan negativisme, tepuk tangannya kencang banget. Itu kan kayak mengingatkan kita ya pada zaman Pilpres 2019 ya. Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo kerap bicara yang berbau pesimisme dan negativisme. Seperti contohnya ya Indonesia bubar tahun 2030. Maraknya korupsi dan lain-lain. Sementara Pak Jokowi lebih mengarah ke optimisme dengan visi Indonesia maju. Namun di acara pelantikan DPR MPR itu kan justru Pak Prabowo yang mendapat tepuk tangan, sedangkan Pak Jokowi kebagian sepinya aja. Ini kok kayaknya Pak Jokowi lagi mengingat-ingat ya kemenangan dulu atas Pak Prabowo ya.
dan kelihatan nggak seneng banget soal tidak mendapat tepuk tangan itu. Hingga akhirnya curcol di tempat lain. Wah, kayaknya pikiran Pak Jokowi lagi bener-bener ini ya, terganggu gitu ya. Galaunya pikiran Pak Jokowi ini makin diperkuat dengan pernyataan beliau setelah acara itu usai, bahwa ada kemungkinan beliau tidak akan menghadiri acara pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pernyataan ini menimbulkan kesan bahwa Pak Jokowi seakan lagi ngambek. Apalagi jika melihat pidato yang tadi soal tepuk tangan ya. Sehingga kalau disatukan, itu seakan Pak Jokowi ini ngambek karena nggak dapat tepuk tangan di pelantikan DPR MPR itu. Oleh sebab itu, sorenya ya langsung ya pihak istana cepat-cepat bikin klarifikasi untuk menyatakan atau menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan menghadiri pelantikan Pak Prabowo. Wah, Pak Jokowi apakah memang segalau itu? Sehingga jadi salah-salah langkah. Mungkin sesudah itu ya Pak Jokowi langsung menyadarinya dan kegalauan itu pun berusaha dihilangkan gitu ya. Nah, malamnya itu kan ada acara makan malam antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah acara makan malam itu sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya atau secara spontan, itu kita nggak tahu ya. Saya hanya bisa melihat bahwa kemungkinan besar makan malam itu adalah gagasan atau ide dari Pak Jokowi. Idenya itu dari Pak Jokowi. Bisa jadi untuk memperlihatkan bahwa beliau itu masih berkuasa. Makanya makan malam itu diekspos, diberitakan di media ya, tapi katanya bersifat private. Padahal kalau mau membahas soal transisi kan tinggal ketemuan aja ya di Istana Negara. Nggak perlu makan malam sok private gitu ya. Jadi mengingatkan kita pada soal private jet. Ya nggak sih? Kalau private dinner itu kan jadi kayak bikin drama aja. Memperlihatkan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang elit, yang berkuasa ya. Sudah berbeda dengan sosok Jokowi dulu yang rakyat ya. Padahal saya kira ya, ide makan malam itu saya duga dari Pak Jokowi sendiri. Karena isi pembicaraan memang untuk kepentingan Pak Jokowi, bukan kepentingan Pak Prabowo. Ini terlihat dari postingan di akun media sosial masing-masing. Siapa yang punya kepentingan, pasti dia akan cepat-cepat memposting di media sosial agar secepatnya kelihatan oleh publik. Dan yang saya temukan adalah bahwa pihak Jokowi lah yang duluan memposting momen private dinner ini. Ini saya cek ya baik di Instagram maupun di X ya. Postingan tentang makan malam private itu dengan Pak Prabowo itu ya sudah diposting di akun resmi Presiden Jokowi Selasa malam itu juga sekitar jam 10.44 malam. Jam 11 kurang 15 malam ya. Sementara di akun resmi Pak Prabowo, postingan soal makan malam itu baru ada pada hari ini, hari Rabu ya, jam 11.15 siang. Ya kayak kita-kita yang suka posting di medsos aja. Kalau momen itu adalah kehendak atau mengandung harapan dan kepentingan kita ya, maka biasanya kan pingin cepet-cepet diposting di medsos. Tapi kalau bukan kepentingan kita sendiri dan artinya biasa-biasa aja, maka kita pun tidak merasa perlu untuk cepat-cepat mempostingnya di medsos. Ya nggak sih? Kemudian isi dari makan malam itu, saya kira ya, karena untuk kepentingan Pak Jokowi. Maka isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya kira salah satunya adalah membahas soal Gibran. Bahwa Pak Jokowi memohon ya, memohon kepada Pak Prabowo untuk mengizinkan Gibran tampil lagi di publik sebagai wakil presiden terpilih. Seperti dulu ketika belum ada kasus akun Fufu Fafa. Dulu kan Gibran sempat hadir ya dalam beberapa kali uji coba program makan bergizi gratis di berbagai tempat. Nah, saya duga untuk menyelamatkan muka Gibran, maka Pak Jokowi memohon agar Pak Prabowo memperbolehkan Gibran tampil lagi. Dan besoknya, hari Rabu, memang akhirnya Gibran keluar lagi dari persembunyiannya untuk mengecek uji coba program makan bergizi gratis di sebuah SMA di Jakarta. Didampingi oleh Heru Budi, penjabat gubernur Jakarta, yang juga orangnya Pak Jokowi kan ya.
Mungkin untuk menjaga agar Gibran tampil dengan aman. Ini memperkuat kesimpulan saya tadi ya, bahwa isi dari acara makan malam Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sebenarnya adalah untuk kepentingan Pak Jokowi. Salah satunya ya buat Gibran. Ya kalau buat Gibran boleh tampil di depan publik sih, bisa-bisa aja. Tapi kalau nasibnya sebagai wakil presiden terpilih, kita nggak tahu deh ya. Semuanya sangat tergantung dari Pak Prabowo. Pak Jokowi sudah tidak punya kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Masuk partai aja nggak jadi-jadi. Boro-boro mau cawe-cawe di pemerintahan Pak Prabowo kan? Namun, kita nggak tahu isi hati orang ya. Apalagi ini menyangkut soal mabuk kekuasaan. Nggak mau melepaskan kekuasaan dan mau terus berkuasa seperti seorang raja. Oke, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.